Ganjar Pranowo menjadi pahlawan untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Namun demikian warga mengatakan bahwa kenapa DPR tidak mengesahkan padahal ketua DPR-nya dari PDIP. Kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset. Ngomong-ngomong undang-undang perampasan aset itu sudah disodorkan Pak Jokowi di DPR ya Pak, kalau nggak salah gitu kan. Nah di DPR itu ketua DPR RI-nya itu dari partai apa Pak? Dan jumlah kursi mayoritas di DPR itu dari partai apa Pak? Itu kan partai pengusung Bapak sendiri. Ketika Bapak bilang segera untuk disahkan, saya mau bertanya, apa kabar undang-undang perampasan aset? Masih nganggur sampai sekarang, nggak ada pembahasan. Saya sangat menunggu sekali. Besar harapan kami untuk betul-betul program itu berjalan dan segera disahkan undang-undang tersebut Pak. Masyarakat begitu sangat kecewa kepada PDIP, Ganjar dan juga Puan Maharani sebagai ketua DPR. Ganjar keluar-keluar untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Namun demikian sebetulnya PDI lah yang punya kuasa karena kekuasaan ketua DPR ada di tangan PDIP yakni Puan Maharani. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam juga mengatakan kepada DPR RI, Ketua Komisi dari fraksi PDIP Bambang Pacul untuk menyegerakan disahkannya RUU perampasan aset. Namun demikian Bambang Pacul tidak berkutik karena kekuasaan ada di tangan Ibu Megawati. Sulit memberantas korupsi itu. Tolong melalui Pak Bambang Pacul Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saja. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana berani Pak? Sama toh? Ayo. Sulit memberantas. Jadi memang benar sekali bahwa pada kenyataannya DPR tidak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah para ketua umum partai. Undang-undang perampasan aset semuanya ada di tangan ketua umum partai agar segera disahkan. Dan tentu ketua umum partai yang punya niat untuk mensahkan ataupun tidak. Meskipun Pak Jokowi kuar-kuar untuk menyerukan disahkannya undang-undang perampasan aset, namun demikian apabila ketua umum partai menolak, maka tidak akan berjalan. Setuju Pak Presiden, perampasan aset, undang-undang. Jangan kita masyarakat terbodohi oleh apa yang dibilang oleh Pak Bambang Pacul, yang itu akan membahayakan dari sisi politik. Karena masyarakat, ya rakyat, itu tidak dalam posisi kewenangan politik atau memiliki kewenangan dalam hal politik, ya. Makanya dibahas ketum-ketum partai lah segala macam oleh si Bambang Pacul ini yang notabene banyak alasan, ya. Jadi yang perlu harusnya dibahas oleh DPR ini menerima dulu, ya. Seperti apa rancangan undang-undang perampasan aset ini? Nah, perampasan aset biasanya lebih, kalau menurut saya, ditekankan kepada oknum-oknum yang tanda kutip adalah para pejabat publik. Nah, pejabat publik itu contohnya dari tingkat presidenan, kementerian,
dinas-dinas, departemen, dirjen-dirjen gitu. Dan macam-macam lah yang namanya instrumen-instrumen daripada pemerintahan gitu. Ya kan? Selain daripada dibilang korupsi. Karena sebenarnya ada lagi hal yang perlu kita lihat di sini adalah soal namanya gratifikasi gitu. Itu yang penting. Ya kan? Jadi itulah yang harusnya dibahas, bukan langsung ditolak dulu. Tujuannya apa, bagaimana merancangnya, dan lain sebagainya, seperti apa draftnya, kan seperti itu dong harusnya. Jangan langsung ditolak dulu, kan langsung ketahuan ketakutannya ya. Karena ini adalah untuk demi kepentingan rakyat dan masyarakat. Ya, negara kita ini hidupnya semua oleh karena masyarakat dan rakyat, bukan karena partai-partai politik dan politikus ini hidupnya. Kita ini kan sudah lama dijajah nih ya oleh kepentingan-kepentingan politik. Jadi harusnya sudah kita masyarakat Indonesia ini mulai semakin melihat, gile. Kira-kira kan untuk ke depan harus ada estafet yang seperti Pak D ini, yang pemikiran dan gagasannya benar-benar untuk masyarakat dan rakyat. Salam Pancasila. Masyarakat sangat menyetujui dari Presiden Jokowi yang agar segera undang-undang ya RUU rancangan undang-undang perampasan aset untuk segera diundangkan dikarenakan keadaan sudah gawat alias Indonesia dijajah oleh para koruptor, ya itu pendapat daripada warga masyarakat. Masyarakat menyayang Presiden Jokowi menyerukan agar RUU perampasan aset agar segera diundangkan dan mendapatkan dukungan dari sebagian besar warga masyarakat yang mendukung RUU aset segera diperundangkan. Perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundang. Mahasiswa hanya menyerukan pemakzulan Jokowi saja, tetapi tidak pernah mendesak DPR MPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Haduh, parah mahasiswa ini. Desak Presiden Joko Widodo untuk berhenti melakukan praktek-praktek kekuasaan. Kami juga mendesak para mahasiswa-mahasiswi agar berbondong-bondong menuju gedung MPR DPR untuk berdemo agar mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Karena jika itu tidak kalian lakukan, maka orasi yang kalian lakukan sekarang bukan mewakili suara kami, tapi hanyalah mewakili partai-partai politik tertentu atau golongan tertentu. Karena kita tahu bahwa korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa yang harus diberantas dari permukaan bumi pertiwi. Dan satu-satunya jalan untuk memiskinkan para koruptor adalah dengan cara mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor agar menjadi undang-undang. Dan itu adalah tugas kalian selaku mahasiswa-mahasiswi. Jika itu kalian lakukan, maka kami percaya bahwa kalian benar-benar memperjuangkan suara rakyat. Jika itu tidak kalian lakukan, maka status kalian kami anggap sebagai mahasewa, bukan mahasiswa. Paham? Mahasewa bukan mahasiswa, itulah yang disampaikan oleh seorang warga James Willow, dan dikatakan bahwa kenapa sampai sekarang undang-undang perampasan aset belum disahkan dikarenakan para mahasiswa memang disewa oleh para politisi dan anggota DPR, karena anggota DPR juga ketakutan apabila dirampas asetnya, aset yang dikorupsi dan dimasukkan ke dalam penjara Nusa Kambangan. Masyarakat menyayangkan apa yang dilakukan oleh Mentan Yassin Limpo yang menggunakan uang negara hanya untuk sunatan cucunya saja, menggunakan uang negara. Ya, lucu sekali. Ya, uang-uang itu untuk pembelian Alphard, skincare, hingga ya membayar biduan dangdut saja itu dibiayai oleh negara alias uang dikorupsi. Masyarakat menjadi sangat gemes sekali. Apa-apa dibayarin sama Kementan, sampai biaya sunat cucunya pun minta. Ini gila sih guys ya.
gue jadi menyadari banget bahwa undang-undang perampasan aset itu tuh penting banget. So, gue sih mau push nih khususnya buat adik-adik mahasiswa. Nih, yang kayak begini nih, kalian coba bantu push, kalian demo supaya DPR cepat meresmikan undang-undang perampasan aset. Ini sih udah makin keterlaluan ya. Gue gak paham lagi sama para pejabat yang sebenarnya gaji mereka udah cukup besar gitu ya, tapi masih rakus, masih tamak, dan mereka memang jiwanya tuh udah bukan jiwa-jiwa mengabdi ke masyarakat gitu ya. Jadi benar-benar emang topeng aja selama ini, banyak banget tuh sekarang. Kita harus hati-hati sih milih para politikus, milih pejabat gitu ya, yang udah kayak gini emang dimiskinkan aja. Gue setuju sih. Adik-adik mahasiswa, ini nih yang kayak gini-gini nih penting untuk kalian demo undang-undang perampasan aset. Cus, buruan di-push para DPR untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset ini. Ya, masyarakat sangat mengharapkan gerakan daripada mahasiswa untuk mendukung disahkannya RUU perampasan aset. Namun demikian kelihatannya mahasiswa itu kenapa kok melempem? Jangan-jangan ini dikuasai oleh para koruptor juga. Artinya koruptor yang ketakutan atau parpol-parpol yang cenderung korup ketakutan apabila undang-undang perampasan aset ini dilakukan maka akan dibuat miskin oleh undang-undang itu sendiri. Makanya ketakutan. Aduh. Presiden Jokowi tetap menganjurkan untuk selalu tetap mengundangkan rancangan undang-undang perampasan aset, dan masyarakat menilai selagi ketua umum partai itu masih belum setuju maka tidak akan disahkan itu undang-undang. Kita terus mendorong agar RUU perampasan mau sampai kapanpun sebelum itu kepala-kepala yang ada di DPR dan susunan-susunan kabinet-kabinet yang di DPR itu nggak dicabut, nggak dilengsarkan, nggak diganti, nggak bakalan bisa disahkan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Yakin. Karena mereka sendiri pasti ketakutan lah ya. Mereka pasti ketar-ketir gitu kan, takut dibawa perusahaan kambangan lah gitu. Diasingkan lah di sana gitu. Ya sekarang segala sesuatu kan pasti ada masanya lah. Biarkan aja mereka menikmatin sendiri hura-huranya, menikmatin coba hasil dari rampokan uang rakyat gitu. Sampai mana sih mereka akan bertahan gitu kan. Ya sekarang baru yang 271 triliun yang udah ketangkep, dan itu gembong-gembongnya itu udah 16 orang ketangkep semua. Enak banget nikmatinnya. Gila, sampai belanja-belanja. Ya sebentar lagi mudah-mudahan aja di Prabowo Gibran ini bisa ngerubah semuanya ya. Perampasan untuk undang-undang perampasan aset ini bisa terlaksana biar mereka juga ngerasain gitu loh. Jadi jangan istilahnya rakyat itu dijadikan suatu beban buat negara gitu ya. Giliran mereka yang enak-enak pada korupsi-korupsi gitu kan. Rakyat hanya bayar-bayar pajak segala macam, cuma segala sesuatu merasa terbatas, dikurangin gitu. Yang korupsi-korupsi itu tolong dong gitu, dihajar semua sama KPK lah gitu. Berapa kali tuh Prabowo udah 6 kali untuk sidangnya, tapi tetap aja nggak dilaksanakan. Kan lucu, ada apa gitu loh, kenapa kan gitu, harus dipertanyakan gitu loh. Sekarang hal-hal yang nggak berguna pada demo-demo, hal yang penting yang merusak moral negara aja didiemin, kan lucu. Demo itu yang berarti gitu loh. Demo itu yang bermanfaat. Membela rakyat itu baru demo. Kalau demo hanya mempertahankan junjungannya yang kalah mah sama aja bohong. Ngapain buang-buang waktu, tenaga. Demo itu yang misalnya benar-benar yang pemerintah itu dibutuhkan. Kekurangan pemerintah itu apa gitu loh. Itu baru gitu. Itu baru demo yang benar-benar real gitu. Itu baru demokrasi. Untuk mengemban amanat rakyat gitu loh, membantu rakyat, mengatasnamakan rakyat pun nggak masalah kalau emang demonya demo itu. Cuma kalau demo mempertahankan junjungannya yang kalah itu mah kebangetan. Pada nggak mikir berarti kan, nggak jelas jadinya. Salam waras lah ya. Itulah pendapat warga masyarakat yang menyayangkan kepada ketua umum partai dan juga mahasiswa yang sampai sekarang kenapa diam-diam saja terkait dengan ya rancangan undang-undang perampasan aset. Ya karena dikarenakan ketua umum partai juga ketakutan apabila dirampas dan